Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita masih dapat beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Haleluya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan?
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan
kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolonganku datang dari-Mu. Tanganku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita semua berdiri, angkat tangan kananmu. Jangan biarkan mulutmu diam. Haleluya. 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 Engkaulah harapan kami. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah penolong. Haleluya. 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 Haleluya.
Uralamaya sikiara lamaya lagu alamaya sikiara lamaya lagu alamaya. Turunkan tangan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, malam hari ini lagi kami tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih, kami tetap mengagungkan dan memuliakan Engkau, sebab Engkau penolong bagi kami, Engkau adalah pembela bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam ibadah doa malam hari ini, kami bersama-sama dengan jemaat GPDI Sahabat Allah Sumeneb dan Friend of God Ministry di Surabaya, kami bersatu hati berdoa dan bersatu hati siap menyambut firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu menjadi solusi bagi kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan baik untuk kita semuanya. Meskipun kita harus mengalami banyak perkara, meskipun kita harus melewati hari-hari dengan kondisi yang seperti hari-hari ini, tapi kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan berkhotbah dengan tema mengapa manusia bisa susah. Mengapa manusia bisa susah. Dan kalau kita perhatikan pertama atau pendahuluan, pertanyaan ini pasti bisa dijawab oleh firman Allah. Dan justru malam hari ini pertanyaan ini saya akan jawab lewat firman Allah. Mengapa manusia bisa susah? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu manusia pun, siapapun manusia itu, yang tidak pernah alami susah dalam hidupnya. Makanya saya beri tema khotbah malam hari ini, mengapa manusia bisa susah. Nah, hidup susah seringkali jadi musuh yang kejam bagi manusia. Sekali lagi, hidup susah seringkali menjadi musuh yang kejam bagi manusia. Meskipun kita tidak dapat melihatnya secara jelas, tetapi manusia pasti satupun di dunia ini tidak ada yang suka dengan susah. Tetapi faktanya jalan hidup orang Kristen itu seperti kereta lama. Zuza, duit, ujung-ujungnya ke duit lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, sementara virus corona sudah mewabah di seluruh dunia ini, pasti banyak orang yang susah. Mungkin orang tersebut tidak merasa penderitaan sakitnya, tapi efek dari virus corona ini, yang seharusnya buka toko tidak bisa buka toko, yang harusnya bekerja tidak bisa bekerja, yang seharusnya bepergian tidak bisa bepergian. Semua sepertinya terbatas dan dibatasi. Oke, tapi sekali lagi Alkitab itu bukan hanya dapat menjawab pertanyaan ini, tetapi saya percaya Alkitab itu mampu memberikan solusi, mampu memberikan way out, jalan keluar dari semua kesusahan yang ada di dunia ini. Bahkan juga dari kesusahan abadi, yaitu hukuman neraka. Jadi puncaknya, klimaksnya kesusahan yang dihadapi oleh manusia itu adalah di neraka, kesusahan yang bersifat abadi.
Bicara tentang kesusahan, bisa kesusahan yang disebabkan serangan dari luar, bisa kesusahan yang disebabkan dari dalam diri kita sendiri. Tapi coba kita mau belajar yang pertama, apakah susah itu? Susah itu artinya rasa tidak enak hati, rasa berat hati, rasa sedih, sukar, ya. Atau susah itu bisa diterjemahkan dengan hidup yang tidak mudah, hidup yang selalu melewati dan dijalani penuh dengan kekurangan-kekurangan, miskin, melarat, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diterjemahkan dengan arti susah. Nah, sekarang saya mau jelaskan penyebab susah. Yang pertama saya akan bacakan kitab Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 3, 16 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kita menemukan kata susah dalam Alkitab itu dimulai setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia terkutuk dan semua manusia alami kesusahan. Jadi kalau begitu, dosa atau ketidaktaatan itu memproduk kesusahan. Dosa atau ketidaktaatan itu memproduksi, menghasilkan kesusahan. Semakin kita hidup di dalam dosa, semakin kita hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, ya hidup kita semakin susah. Dan kalau itu tidak terselesaikan, puncaknya kita akan mengalami susah secara abadi, masuk dalam neraka. Nah, susah itu bisa dapat terjadi sebagai akibat dari dosa orang lain, bisa. Misalnya, saudara bawa mobil, saudara tidak mengantuk, saudara tidak mabuk, saudara berjalan pada jalan yang sebenarnya yang baik, tidak salah, tidak melanggar. Tapi ada orang lain dari arah yang berlawanan mabuk dan mungkin pikirannya kacau, ya, atau dia baru bertengkar dan dia nabrak kita jadi susah. Jadi sebab kesalahan orang lain, ya, misalnya Nabi Yunus yang salah, Yunus yang berdosa. Tapi Yunus naik dalam satu perahu dan Allah hukum Yunus. Seluruh penumpang perahu itu ikut jadi korban. Tetapi susah itu juga bisa dapat terjadi sebab dosa kita sendiri. Nah, apalagi kita tahu semua manusia yang ada di dalam dunia, semua manusia yang menjadi turunan Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Jadi di sini susah, di situ susah, di sana juga susah, di mana-mana susah. Jadi kita hidup di antara kesusahan demi kesusahan. Nah, kalau saudara perhatikan, justru Yesus datang ke dunia. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia. Dia yang adalah Allah, dia yang adalah hebat, mulia, agung, dan tidak akan pernah susah. Tetapi dia sudah menjadi manusia. Dia rela menderita, dia menanggung susah. Lahir saja harus melewati proses di kandang binatang. Meninggal, mati, harus disalib. Dan kalau saudara perhatikan, bahkan ada ayat katakan burung di udara ada sarangnya. Tapi anak Allah, Yesus, meletakkan kepalanya saja,
tidak ada tempat. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, kita lihat saudara-saudara, kalau orang tua sudah menderita, susah, dan tidak lepas dari kutuk Allah, penderitaan demi penderitaan, dan orang tua itu punya anak, punya cucu, terus diwariskan kesusahan demi kesusahan itu. Saudara bisa bayangkan, dunia ini gudangnya kesusahan. Apalagi semakin orang susah dan dia semakin melanggar firman Allah, semakin orang itu menderita, semakin melanggar firman Allah, berarti orang itu akan terus hidup dalam penderitaan, kesusahan. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di dalam Alkitab, saudara-saudara, Tuhan juga yang kedua bisa izinkan kesusahan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan penderitaan, kesusahan dalam keluarga, dalam pribadi, dalam usaha pekerjaan. Sebab Tuhan sedang menguji kita. Ya, seperti Ayub ya misalnya. Tuhan sedang menguji kita. Nah, kalau Tuhan menguji kita supaya kekristenan kita meningkat, bertumbuh, berkembang, naik. Tapi kalau iblis, dia mencobai kita supaya kita jatuh. Jadi iblis itu menggoyang kita supaya kita jatuh. Tapi kalau Yesus, dia izinkan goyangan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tapi Tuhan mau supaya kita menang dalam ujian, berhasil dalam ujian, dan kita meningkat secara rohani. Nah, oke, sekarang saya akan masuk ke nomor 3, solusinya. Ya, solusinya. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Firman Allah berkata begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Suratan 1 Yohanes pasal 1, suratan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang pertama sebagai solusi bagi kita yang percaya kepada Yesus, jangan terus hidup dalam dosa. Cepat insaf, cepat bertobat, dan minta pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi, jangan terus hidup dalam dosa. Kalau Tuhan izinkan virus corona ini menguasai dunia dan membunuh sekian puluh ribu manusia dan bikin susah banyak orang, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Bereskan masalah suami istri, anak orang tua anak, kakak adik, dan dengan siapapun juga. Sebab saudara tahu dari mana datangnya dosa. Dari mana datangnya dosa? Kitab Kejadian pasal 3 dikatakan, Kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi dari mana datangnya dosa? Dari mata. Dari mata. Terus ke hati, dan kemudian kita melakukan dosa. Jadi kita diajar lewat firman Allah, hati-hati, jangan sampai kita punya mata ini hanya memandang harta saja. Mata kita ini hanya memandang kenikmatan duniawi saja. Jangan mata ini hanya memandang kesalahan orang lain sehingga kita menghakimi orang lain. Jangan memandang diri kita sendiri
merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Kalau saudara perhatikan yang kedua, Filipi pasal 2, kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua, kita mesti belajar hidup taat terhadap perintah Allah. Hari-hari ini kita sedang dilatih untuk taat. Meskipun kita ini ada di rumah, kita tidak bisa ibadah di gedung gereja. Tapi Yesus malam ini, saat yang sama seperti ini, Yesus tetap ada di rumah kita, di rumah jemaat masing-masing. Sampai di mana ketaatan kita? Kita bukan taat sebab ada kamera, kita taat sebab ada orang yang melihatnya. Saya beritahu kepada saudara, ketaatan itu adalah kunci. Sekali lagi, ketaatan itu adalah kunci. Yang dengan kunci itu kita bisa membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Yang kedua, kalau saudara ingin lepas, kalau saudara ingin menang dari kesusahan, belajar hidup taat. Kalau saudara mengalami kesusahan, dan kesusahan itu sebenarnya bagian yang kedua seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu Tuhan sedang menguji kita. Dan sementara Tuhan menguji kita, kita tetap taat. Nah, sementara krisis terjadi sebab virus corona ini, Tuhan sedang menilik, Tuhan sedang menimbang, Tuhan sedang mengukur ya ketaatan kita sejauh mana. Meskipun saudara tidak bisa dilihat orang, di rumah ini tidur, di rumah ini kebaktian, di rumah ini berdoa atau tidak. Tapi justru saat-saat seperti inilah Allah sedang melihat sejauh mana ketaatan kita. Kalau kita bisa ke gereja, kita bisa berkorban, kita bisa menolong orang lain sebab orang lain melihat kita. Tapi justru seperti saat-saat ini, masihkah kita menolong orang lain? Masihkah kita tetap berkorban kepada Tuhan? Masihkah kita hidup taat? Sekali lagi, ketaatan adalah kunci yang dengannya kita bisa membuka semua pintu yang tertutup. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di dalam Filipi dikatakan, serahkan semua kesusahanmu di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, kita belajar berdoa hari-hari ini. Ya, kita bukan belajar berdoa merasa diri benar. Kita berdoa menuntut keadilan Tuhan. Tapi kita belajar berdoa, Tuhan tidak bersalah. Jadi kesusahan demi kesusahan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, atau kita hadapi, Tuhan tidak bersalah. Matius 11 ayat 28, Tuhan juga berkata, serahkanlah. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan
kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang keempat solusinya, Amsal 15 ayat 13. Kitab Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Filipi 4 ayat 4. Tadi dikatakan hati yang gembira. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang keempat, menghadapi kesusahan hidup, kita belajar terus bersukacita. Orang bisa bersukacita di dalam kondisi yang enak. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita supaya kita tetap bersukacita dalam kondisi yang tidak enak. Sementara kita susah, ya kita tetap bersukacita. Kita tetap bergembira. Kita ada kesukaan. Kita tetap ada glory, ada puji Tuhan. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang penuh dengan kesusahan hari-hari ini. Jangan suka bersungut-sungut. Allah tak berkenan, Allah tak senang. Tapi mari kita bersukacita. Ya. Apalagi mungkin saudara katakan, biasanya hari-hari ini menjelang lebaran saya mendapat keuntungan besar. Tetapi dengan krisis corona ini usaha saya macet, tidak bisa dapat keuntungan yang besar. Bersukacitalah. Sebab saudara datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Saudara datang ke dunia telanjang. Dan kalau Tuhan izinkan hari-hari ini saudara tidak mendapat pemasukan seperti biasanya, seperti yang saudara harapkan. Justru di sini saudara belajar banyak supaya kita terus harap dan sandar Tuhan. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sukacita yang dari Roh Kudus. Kita butuh hari-hari ini. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan kesukaan kepada kita. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara punya keluarga mungkin sedang berduka, meninggal. Ada yang sedang sakit. Saudara tidak bisa menjenguknya di rumah sakit. Saudara tidak bisa ikut menguburkannya. Tetap bersuka cita. Mungkin biasanya hari-hari ini saudara ikuti pesta. Tapi hari-hari ini saudara tidak menikmati semua itu. Tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi, kita mau tetap bersuka cita. Tuhan tidak pernah salah. Tapi Tuhan mau dia datang ke dunia supaya kita dapat mengalahkan kesusahan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu tempat yang bebas dari kesusahan. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dunia. Dia mau beri solusi, dia mau beri way out, dan dia akan menolong lewat Roh Kudus-Nya supaya kita bisa melewati kesusahan. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap optimis, tetap berdoa, tetap percaya dan tetap berserah. Tuhan pasti menolong kita. Mari kita nyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku, amin. Tak usah ku bimbang, yes Lord. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
Dia memberkatiku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Semua jemaat di rumah masing-masing kita berdiri, kita angkat tangan kanan kita. Dai Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, amin. El Shaddai, Allah Maha. Engkau berkuasa memasok apa saja yang menjadi kebutuhan kami hari-hari ini. Engkau berkuasa memelihara, menjaga, melindungi. Engkau berkuasa memulihkan usaha pekerjaan, kesehatan kami. Bahkan Engkau berkuasa membawa kami masuk dalam surga. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Turunkan tangan saudara, jangan biarkan mulut saudara diam. Mari kita memperbarui penyerahan kita kepada Tuhan. Mari kita berpasrah kepada Tuhan. Haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Engkau datang ke dunia mencari orang susah supaya dihibur. Engkau datang ke dunia mencari orang susah supaya diberi solusi. Haleluya. Engkau datang ke dunia mengampuni dosa kami, sebab dosa yang menjadi biang kesusahan manusia. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus hiburkan kami. Biar kuasa penghiburan-Mu, kuasa kekuatan-Mu itu terjadi atas hidup kami, sehingga kami bertahan di dalam menanggung kesusahan ini. Kalau kesusahan kami ini sebab dosa kami, ampuni kami. Kalau kesusahan kami sebab Engkau sedang menguji kami, lanjutkan Tuhan. Biar Roh Kudus terus menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua jemaat yang ikuti ibadah secara online, dalam ibadah doa malam ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Engkau menerima pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau terima penghiburan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau terima mujizat pemulihan dari Tuhan. Engkau terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang kami alami di bawah kolong langit ini tidak kekal. Semua sementara, termasuk kesusahan yang kami alami, hanya bersifat sementara. Tapi kami akan senang selanjutnya, bahkan puncaknya senang dan bahagia selama-lamanya di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang melayani dalam ibadah online ini, semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, dan semua yang menonton tayangan lewat YouTube ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami bersatu hati berdoa untuk penderitaan, untuk kesusahan, untuk krisis yang terjadi di dunia ini sebab virus corona. Dalam nama Yesus, kami pasti menang mengatasi corona ini Tuhan. Kami percaya pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin-pemimpin di negara kami Indonesia ini, semua bekerja bersama-sama dengan hikmat yang dari Tuhan. Mereka membuat terobosan-terobosan dan mereka membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya virus corona ini bisa ditaklukkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semua orang yang susah hari-hari ini Engkau hibur. Semua orang-orang yang susah dengan apapun penyebabnya, Tuhan berkati dan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua tadahkan kedua tangan, sekali lagi semua berdiri di tempat masing-masing. Kita minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Kita berjumpa kembali hari Minggu depan dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.